Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muslim Terkini. Hubungan antara lelaki dan wanita sering disebut pacaran, merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Sebenarnya tidak ada kata pacaran dalam Islam. Larangan berpacaran dalam Islam dikeluarkan karena pacaran hanya mendatangkan kemudaratan. Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Beberapa penyebab pacaran dilarang dalam Islam antara lain: 1. Termasuk zina. Pacaran adalah perkara yang termasuk ke dalam dosa yang tak terampuni, yakni zina. Sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kalian dekat-dekat dengan zina, karena sesungguhnya zina itu kotor dan sejelek-jeleknya jalan." Rasulullah SAW juga bersabda, "Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memaksa, dan hati yang berbajrat dan berharap semua itu dibenarkan oleh kelamin atau digagalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Nomor 2. Menciptakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai kaum muslimin, takutlah kamu sekalian pada zina, sebab di dalamnya ada 6 perkara, 3 perkara di dunia dan 3 perkara di akhirat." Adapun 3 perkara di dunia adalah hilangnya kewibawaan wajah, pendeknya umur, dan kekalnya kefakiran. 3 perkara di akhirat adalah murka Allah yang maha barokah dan maha luhur, jeleknya hisapan dan siksa akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Nomor 3. Membangkitkan nafsu. Mereka yang melakukan pacaran pasti akan memancing nafsu masing-masing, bahkan hanya dengan suara lembut sekalipun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga keinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Surat Al-Ahzab ayat 32. Dari Jarir bin Abdullah, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang lawan jenis yang membangkitkan syahwat tanpa disengaja. Lalu beliau memerintahkan aku mengalihkan, menundukkan pandanganku." Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 4. Rugi waktu. Pacaran hanya kegiatan yang juga merugikan waktu, karena semua waktu terbuang sia-sia untuk pekerjaan yang sia-sia. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, "Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan suatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, merusak hubungan sosial. Pacaran akan menyebabkan hubungan sosial atau pergaulan dalam Islam dengan teman yang lainnya menjadi renggang. Bahkan hubungan dengan keluarga. Nafsu yang membuat kedua insan selalu ingin bersama menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau teman. Namun seringkali seseorang melakukan pacaran karena teman. Untuk itulah kita harus mengetahui cara memilih teman yang baik dalam Islam agar tidak terjerumus dalam pacaran. Selanjutnya, menjadi bodoh. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pacaran akan membangkitkan nafsu, orang yang selalu berada dalam nafsu yang tinggi akan cepat menjadi bodoh. Sebuah tim psikologi dari Kanada yang dipimpin oleh Shahna Sekakon Parling melakukan penelitian untuk mempelajari dampak rangsangan seksual kepada pengambilan risiko seksual dan pembuatan keputusan pada pria dan wanita. Dan hasilnya adalah otak yang berpikiran tentang seks bukanlah otak yang dapat diandalkan untuk nasihat-nasihat penting dalam kehidupan, yang termasuk dalam bahaya kebodohan dalam Islam. Selanjutnya, menjadi susah tidur. Keinginan untuk terus bertemu dan bersama antara dua orang manusia akan terus bergaung selama keduanya masih mengikat diri dalam hubungan pacaran. Otak pun terus memutar bayang-bayang sang pujaan hati hingga menjadi sulit tidur. Salah satu adab tidur dalam Islam adalah berwudu sebelum tidur seperti cara tidur Rasulullah. Yang terakhir, menyebabkan stres. Siapa bilang pacaran itu membahagiakan? Pacaran itu selain merugikan juga menyebabkan stres. Seseorang yang berada dalam hubungan pacaran akan selalu memiliki kecemasan terhadap pasangannya, takut direbut orang,
takut tidak dicintai, dan ketakutan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan orang pacaran lebih mudah stres, bahkan depresi. Cara menghilangkan stres dalam Islam adalah dengan tidak mendekati pacaran. Kalau ada pertanyaan seputar ciri-ciri jodoh menurut Islam, kalian bisa komen di bawah untuk kita sharing bagaimana jodoh yang baik untuk kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.